Shalom saudara, apa kabarnya semua? Puji Tuhan kita bisa kumpul lagi beribadah bersama-sama dalam beberapa minggu ini. Walaupun jaraknya harus berjauhan, kapasitas gedung nggak sesuai lagi dengan seperti dulu. Tapi kita bisa merasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Siapa yang merasakan hadirat Allah? Coba lambaikan tangannya saudara, puji Tuhan. Saudaraku yang ada di rumah-rumah, yang gitu ibadah online, saya juga bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja ini bisa menjangkau bukan cuman saudara-saudara yang ada di kota Palembang, bahkan di kota-kota lain yang di luar kota Palembang, Pulau Sumatera, bahkan di luar Indonesia kita bisa menjadi berkat. Saya berdoa biarlah pesan Tuhan ibadah hari ini memberkati saudara semuanya. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin kasih judul khotbah saya adalah tentang kisah Rut. Ya kisah Rut saudara. Ini bicara tentang kisah kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang percaya sama dia. Rut ini gambaran ya mungkin gambaran kita saudaraku. Rut bukan orang Yahudi. Bukan umat Allah saudaraku. Tapi dia adalah seorang Moab. Saudara orang Moab. Kita sudah tahu ceritanya, saya ingin saudara nanti selesai ibadah, cari waktu, baca pelan-pelan saudara, kitab Rut. Ya, dia nggak banyak kok kitabnya, sampai Rutnya tuh Rut pasal 1 sampai Rut pasal 4 saja saudara. Ini hal yang luar biasa kisah Rut. Dia orang Moab, penyembah berhala, menikah dengan orang Yahudi ya saudara. Mereka dengan orang Yahudi dan suaminya meninggal. Lalu dia ikut mama mertuanya ke Bethlehem. Dia saudaraku, ini kisahnya luar biasa saudaraku. Seorang janda yang miskin. Hanya memungut jelai, tetapi bagaimana kita lihat bahwa dia saudara menjadi nenek moyang dari Raja Daud, Raja Salomo, raja-raja Israel, bahkan raja di atas segala raja. Yaitu namanya Yesus Kristus. Saya ingin sharingkan tentang prinsip-prinsip. Saudaraku, Rut ini adalah tipe orang saudara. Kayaknya nggak memenuhi kriteria atau syarat untuk menjadi orang yang sukses. Saudara, bahkan punya dampak besar. Saudara, bagi kehidupan kita sampai hari ini. Saudara, itu karena Rut saudaraku, silsilahnya. Saya senang khotbah tentang Rut. Ini bicara tentang khotbah tentang apa? Ya tentang diri saya juga. Saya ini siapa? Enggak memenuhi syarat untuk bisa mengajar firman, melayani, menjadi hamba Tuhan. Tetapi oleh karena saya percaya pada kasih, saya percaya pada kemurahan Tuhan, saya bisa dilayakkan dan bisa mengajar saudaraku daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan belajar saudara, dasarnya dimulai dari apa? Kita mulai daripada perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5 katakan begini saudaraku. Ya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Katakan barang siapa tinggal dalam aku. 1, 2, 3. Barang siapa tinggal dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tuh tidak ingin sebenarnya, bahasa negatif, Tuhan tuh tidak ingin kita nih hidup bersusah payah, mengandalkan kekuatan diri sendiri, yang ujungnya kita stres saat kita gak bisa menangani perkara-perkara, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan ingin saudara dan saya percaya dan mengandalkan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Minggu yang lalu saudara kita belajar tentang pandanglah burung-burung di udara. Tuhan sedang bicara tentang apa? Hal kekhawatiran. Tuhan sedang bicara apa? Serahkan kekhawatiran. Dan hari ini
Bukan cuman kekhawatiran kita yang Tuhan mau serahkan, Tuhan minta. Tapi seluruh rencana hidup kita, semua cita-cita kita, semua rancangan hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, Tuhan bilang, tinggallah. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mengubah segala aspek kehidupan kita. Bahkan saudara, Tuhan Yesus akan mengubah jalan hidup kita jauh lebih banyak daripada yang dapat kita pikirkan dan doakan. Katakan amin. Kata-kata ini adalah kata-kata yang saya alami. Ketika saya tinggal itu bicara apa? Hidup intim dengan Tuhan. Saudaraku yang Kristus, ya kan? Bergantung sama Tuhan. Belajar untuk taat kepada firman-Nya. Saudaraku, Dia mengubah segala aspek hidup kita. Bahkan Dia ubah jalan hidup kita. Yang kita bilang, wow, ini hal yang luar biasa. Ini terjadi dalam hidup Rut. Jadi kisah Rut adalah kisah dari seorang yang percaya dan bersandar pada kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mau nanya sama saudara, saudara mau gak menjadi orang yang bisa percaya dan bersandar kepada kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan? Yang mau, coba saudara yang di ruangan ini angkat tangan. Coba lambaikan tangannya. Saudara mau katakan amin? Saudara yang di rumah-rumah, saudaraku, saudara mau silakan saudara tulis di live chat. Amin. Ya Tuhan, saya mau hidup percaya, bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, saya catat ada berapa poin ya. Sebenarnya banyak sekali karena waktu. Saya batasi dengan 3 hal aja yang coba kita pelajari dan kita renungkan sama-sama. Bagaimana Rut, orang yang ada di paling bawah. Boleh minus, bukannya 0 lah, minus di bawah. Itu bisa diangkat Tuhan sampai kemuliaan luar biasa. Pertama saudaraku, saya pakai ini kan prinsip yang pertama. Kalau kita percaya kepada kasih dan kemurahan Tuhan, maka hal itu akan membuat hidup kita berbuah banyak. Berbuah banyak itu artinya apa saudara? Berhasil dan berguna. Katakan amin saudara. Bukan cuma kita yang berhasil dan berguna, tapi anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita berbuah banyak dan buahnya tetap terus menerus. Ini yang dialami oleh siapa? Rut. Nah, satu ayat 911. Kalau orang Amerika sangat familiar, sangat biasa dengan angka 911. Saudaraku, ini ada ayat 911. Yaitu apa? Pengkhotbah 911. Ini angka ini gak lupa buat saya. Dan ini jadi patokan dan pegangan kita seharusnya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Baca yang keras 1, 2, 3. Karena apa? Waktu dan nasib dialami mereka semua. Apa arti ayat ini saudaraku? Ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita gini saudara. Lebih cepat, lebih kuat, lebih berhikmat, lebih cerdas, lebih cerdik cendekia, tidak secara otomatis membuat kita menjadi pemenang di dalam hidup. Tidak otomatis membuat kita sukses dan berhasil. Tetapi saudara, kalau kita bisa berada, perhatikan saudara, kesuksesan itu adalah gini, kalau kita bisa berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, hal itu akan menyebabkan kita bisa menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, saya catat begini, Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa untuk membuat kita bisa berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat,
berjumpa dengan orang yang tepat. Di sini katakan di dalam ayat Pengkhotbah 9:11. Sebab apa? Waktu dan kesempatan itu berada di dalam siapa? Genggaman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Waktu dan kesempatan dalam genggaman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah bahas tentang apa? Bartimius. Saudara masih ingat kisah Bartimius? Waktu dan time and chance. Waktu dan kesempatan itu adalah Tuhan yang pegang. Hari ini saudaraku, poinnya adalah satu. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan. Pentingnya tinggal di dalam Tuhan. Apa sih? Hati melekat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Apa sih arti hati melekat sama Tuhan? Kita hidup intim dengan Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Saya ingin ajak ibu bapak untuk lihat kisah Naomi ini. Coba kita lihat, kisah Rut ini. Coba kita buka. Rut 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak. Dan dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Elimelek ini suami Naomi. Papa daripada Mahlon. Mahlon itu siapa? Suami daripada siapa? Rut. Nah kalau misalnya suaminya mati, Mahlon mati, maka harus ada yang menggantikan posisi Mahlon. Posisi Elimelek supaya tanah pusakanya ini tidak diambil orang hilang. Harus supaya nanti ada keturunan yang duduki tanah perjanjian itu, tanah pusaka yang dibagi. Nah orang yang berhak untuk menebus tanah itu, beli tanah itu, dan menikahi daripada Rut salah satunya adalah Boas. Tapi ada satu lagi yang bisa, yang lebih tinggi saudara. Tapi dia tolak. Nah Alkitab catat dulu, ini keren banget nih. Penuh hikmatnya Alkitab. Dia mulai dari Rut 2 ayat 1. Inilah permulaan daripada bagaimana seorang Rut, saudaraku, memulai kehidupan barunya dengan cara apa? Percaya dan bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Dimulai dengan kata-kata, ini ada Boas. Yang kedua, saudara lihat di sini, ini bentuk daripada bukti daripada Rut percaya dan bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saya perhatikan gini, Rut tuh ngomong, saya mau pergi. Dia minta blessing, minta restu, minta izin sama Naomi, ibu mertuanya, mau pergi memungut. Jadi saudara lihat di sini, Rut percaya sama kasih dan kemurahan Tuhan. Bahwa kalau sementara dia kerja, maka Tuhan akan pertemukan dia dengan orang-orang yang murah hati. Katakan amin saudaraku. Nah karena dia percaya ini, perhatikan saudara, Tuhan saudara membuat Rut berada di tempat yang tepat. Berjumpa dengan orang yang tepat. Dan pada waktu yang tepat. Saudara, saya catat gini, Rut berjumpa dengan apa? Golden connection-nya. Rut berjumpa dengan siapa? Golden connection. Saya mau ulang lagi kata golden connection. Ini penting saudaraku. Apa sih golden connection? Golden connection adalah seseorang. Bisa seseorang, bisa waktu, bisa tempat, atau ketiga-tiganya yang menghubungkan kita. Atau yang dapat menyebabkan kita menjadi apa? Sukses, dipromosi, diberkati oleh Tuhan. Yang ngerti kata amin saudara. Ini dia. Nah, golden connection berkaitan dengan apa? Waktu dan kesempatan. Yang dua hal ini ada di tangan Tuhan. Jadi dialah yang menyebabkan Rut, saudaraku yang Kristus, bisa. Rut 2 ayat 3, dilanjutkan ayat berikutnya. Itu dia pakai kata kebetulan. Sebenarnya ini adalah bagaimana Tuhan yang bekerja dalam diri Rut. Saudaraku, mendorong dia, kau pergi ke ladang Boas. Inilah saudara, kalau saudara mau tinggal dalam Tuhan, bersandar pada Tuhan, percaya sama Tuhan, dikit-dikit doa nanya.
Nyembah. Pelihara damai sejahtera sukacita di hati. Pikirkan lagi, sesuai gak dengan firman? Apa yang saya mau pikir, saya mau ngomong, saya mau tindak. Kalau ini terus dijaga tinggal dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyebabkan saudara ketemu golden connection. Orang, waktu, tempat. Sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Seperti halnya Rut. Katakan amin. Rut 2 ayat 3 kita baca sama-sama. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Katakan, baca yang keras 1, 2. Kebetulan. Sekali lagi, baca 1, 2, 3. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ayat 1 nama Boas, nama Elimelek disebut. Ayat 3 disebut juga. Ayat 2 sebagai jembatannya. Saudara, apa sih yang menghubungkan saudara? Saudara, dengan janji Allah. Ketika saudara seperti Rut, ada tunduk kepada otoritas Naomi tidak? Yang kedua adalah percaya saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang murah hati. Kenapa? Karena saudara percaya Allah mengasihi saudara, maka Allah akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang baik. Katakan amin saudara, ini penting. Iya, kalau kita pikir dari begitu banyak ladang yang terdapat di Bethlehem, Alkitab bilang, memberitahu kepada kita, kebetulan Rut berada di tanah milik Boas. Kebetulan. Saya ingin melihat saudara sepertinya, kebetulan ya. Kok bisa gini kebetulan? Itu namanya kebetulan ilahi. Walaupun ada istilah, gak ada yang kebetulan orang dalam Tuhan. Betul gak ada yang kebetulan. Karena kebetulan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Seperti kebetulan, sebenarnya itulah rancangan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Oleh karena itu saudara, kita tuh mungkin tidak tahu di mana peluang itu berada. Di masa sulit ini, kita butuh yang namanya kebetulan ilahi. Katakan amin saudara. Kita bisa berada di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, kita bisa ambil keputusan yang tepat. Nah, ini penting saudaraku yang Kristus. Rut, apa yang menyebabkan Rut bisa? Dia percaya Allah yang disembah, Allah Israel adalah Allah yang mengasihi dia. Apakah saudara percaya bahwa Allah yang saudara sembah, namanya Yesus, adalah Allah yang mengasihi saudara? Katakan amin saudara. Kalau ini terus yang saudara tanamkan di pikiran saudara, dengan mudah kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Berpikir baik tentang orang lain. Berkata baik tentang orang lain. Katakan saudara, kalau kita selalu berpikir bahwa kita punya Allah yang baik. Dan Allah ini akan pertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Saya yakin, saudara Kristus, hidup kita, ya kan, kita akan melihat penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara berhasil, saudari berkati Tuhan. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kita nggak tahu di mana peluang itu, tapi saya percaya Tuhan mengetahui dan Tuhan sudah menyediakan. Katakan amin saudara. Seringkali peluang itu ada di balik apa? Perintah. Ketika Tuhan perintahkan Abraham untuk bawa anak yang dikasihnya Ishak naik ke atas bukit Moria, di situ sebenarnya peluang yang saudara, yang akhirnya Abraham berada di tempat yang tepat. Saudara, pada waktu yang tepat Abraham bisa melihat bahwa dia mengerti Allah melihat. Jehovah Sis. Apa? Jehovah Jireh. Itu artinya Jehovah Sis. Allah yang melihat. Seringkali kita gak bisa lihat Tuhan. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan bisa melihat kita. Tuhan bisa melihat kebutuhan kita. Dan Tuhan bisa melihat saudaraku, apa yang akan terjadi di depan kita. Oleh karena itu, gak ada ruginya hidup bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kita percaya, kalau Tuhan berkenan sama kita, Tuhan akan membuat kita bisa berada di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat,
pada waktu yang tepat. Dan Tuhan tahu. Dia sudah beri kita keterampilan. Dia sudah beri kita keahlian. Dia sudah beri kita bakat dan juga karunia. Saudaraku, sesuai dengan bakat inilah. Saudaraku, dia akan ini loh, ketemu ini. Ini di tempat ini loh. Ini pada waktu ini. Sehingga apa? Saudara bisa jadi orang yang berhasil. Dan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Apa saudara? Percaya. Yang kedua, saudaraku. Saya catat begini. Kalau ketekunan saudara bertemu dengan kemurahan Tuhan, maka hal itu akan menghasilkan apa? Mujizat dan berkat yang tidak terduga. Katakan amin saudara. Ini butuh ketekunan. Saudara, iman tidak akan bisa menghasilkan apapun kalau tanpa disertai dengan apa? Ketekunan. Coba kita baca dalam Rut 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. Ini lihat Rut saudaraku. Rut seorang yang tekun. Bekerja dengan tekun. Tekun bekerja keras. Di dalam Rut 2 ayat 17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Kerja sampai petang. Disaksikan oleh para pegawai. Saudara, daripada Boas. Sampai mereka bersaksi bahwa Rut bekerja dari pagi sampai petang. Dia istirahat. Dia kerja untuk siapa? Dia kerja untuk bisa memberi makan, menafkahi mama mertuanya. Saudaraku, dia kerja bukan untuk diri dia sendiri. Bukan untuk kesenangan dia. Dia kerja untuk siapa? Untuk mama mertuanya. Namanya siapa? Naomi. Alkitab katakan saudaraku, ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Irik. Ya ke saudara untuk keluarin gandumnya itu. Dan kira-kira berapa? Seeva. Seeva jelai banyaknya. Saya coba cari saudaraku arti kata seeva itu berapa sih? Rupanya satu seeva itu jadi kerja dia dari pagi sampai sore itu bisa menghasilkan 10 kilo. 10 kilogram daripada jelai atau gandum kualitas yang jelek saudaraku. Itu untuk persediaan makanan selama berapa? 10 hari. Untuk mereka makan berdua 10 hari. Dia kerja saudara. Tapi saya ingin bagikan kepada saudara gini. Kerja keras. Kalau ketemu dengan kemurahan Tuhan. Maka kita akan terheran-heran. Hasilnya dahsyat. Katakan amin saudara. Saudara dan saya bisa ketemu namanya kemurahan Tuhan. Bisa ketemu yang namanya time and chance. Waktu dan kesempatan. Dengar baik. Kalau kita berada di tempat itu. Kalau kita tekun. Kalau kita mau kerja keras. Ingat, Tuhan tidak pernah beri makan burung yang ada di dalam sangkar. Itu bukan bagian Tuhan. Tuhan hanya memberikan burung yang sedang apa? Terbang di udara. Saudara sangkar di sini katakan amin. Tuhan juga pelihara ikan-ikan pada waktu ikan itu ada di samudra atau di laut lepas. Tuhan tidak pernah saudara berikan kepada setiap kita yang duduk-duduk di rumah bermalas-malasan. Tuhan mau kita kerja. Pada waktu saudara kerja, yang dijumpai tangan saudara, kerjakan aja dulu. Jangan cari kerjaan yang hebat-hebat kalau belum ketemu. Kerja. Rut dia kerja apa? Dia kerja untuk memungut. Jadi pemulung. Dia kerja keras. Karena untuk jadi notaris belum ada lowongan. Mau jadi pengacara, dia bukan sarjana hukum. Mau jadi dokter atau mau jadi manajer, dia belum ada lowongan kerja. Yang ada adalah sekarang lagi sedang musim menuai. Pasti menurut kitab Taurat, orang yang punya ladang harus buang yang namanya hasil panennya yang kualitasnya jelek. Yaitu apa? Kalau di ladang jelai, bukan gandum. Kalau di tepi pantai dia harus buang ikan yang kecil-kecil, tidak boleh bawa pulang. Jangan jadi ikan asin, tidak bisa. Itu prinsipnya supaya orang miskin bisa makan. Saya bisa ngerti. Nah itu tanda. Kalau Rut pemungut jelai jadi dia orang sangat miskin. Di dalam kemiskinannya dia tidak malas. Dia kerja keras. Orang Kristen harus kerja keras. Plus tekun. Katakan amin. Tekun bicara tentang tidak mudah menyerah. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah frustrasi. Sekalipun belum berhasil. Dia akan tunggu terus. Sampai apa?
kemurahan Tuhan turun. Katakan amin saudaraku. Nah lihat saudara, kerja 1 hari, saudaraku, kerja keras 1 hari, dapat 10 kilogram jelai. Cukup untuk 10 hari makan. Tapi ketika Rut di pasal yang sama saudara, ya kita lihat di sini, saudara kita lihat di pasal berikutnya ketika Rut, saya ingin ajak saudara untuk lihat perbedaan ya. Ketika Rut berada dekat kaki, berada di kaki Boas, baring di kaki Boas, itu Rut 3 ayat 15. Coba kita buka Alkitab kita. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Lagi katanya, ini kata Boas kepada Rut, berikanlah selendang yang kau pakai itu. Dan apa? Tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Saya catat, saudara, saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Saudara, 6 takar jelai. Itu namanya 6 eva atau 60 kilo jelai. Untuk persediaan berapa? 60 hari. Pada saat Rut tinggal di kaki Boas, baring tenang di kaki Boas, Rut dapat 6 kali lipat dibanding hasil kerja dia dari pagi sampai petang. Tapi bukan berarti saudara, ini 2 hal gak bisa dipisahkan. Karena Rut sudah kerja dari pagi sampai petang. Makanya Rut bisa tidur di kaki Boas. Lalu setelah dia bangun, dia dapatkan 60 kilogram jelai. Poin yang saya mau sampaikan adalah gini. Ketekunan kita bekerja keras. Jika berjumpa dengan kemurahan Tuhan, maka hal itu akan menghasilkan mujizat dan berkat yang tidak terduga. Saya ganti dengan kata-kata yang sehari-hari ya gini. Saudara, 1 hari hidup bersandar pada kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, hasilnya jauh lebih baik dari 1000 hari bergumul, bekerja keras, hidup bersandar hanya dengan kekuatan sendiri. Katakan amin. Kemarin kami Cool Team 20 bersama dengan gembala pembina kita Pak Niko, saudaraku, bersama dengan itu kayaknya dibuka saudara untuk jadi webinar ya istilahnya webinar. Itu ada yang ikut semua para pemimpin-pemimpin, ada 2000-an lebih lah. Ada satu kata yang Pak Niko kutip dari pendeta Bambang, saudara, dari GKPB ya, MDC, bilang gini, sekarang ibadah online kan beda dengan ibadah-ibadah yang sebelumnya seperti gini di gereja, dalam gereja. Kalau dalam gereja kita tuh kayaknya tanda kutip didisiplinkan, dipaksa untuk duduk, untuk nyanyi, untuk berdiri, untuk dengar, untuk catat, untuk ikutin semuanya rangkaian. Doa-doa, nyanyi-nyanyi, dengar firman. Tapi kalau online, kita jadi penonton. Dia nyanyi, orang lagi nyanyi, kita diam. Dia lagi doa, kita lihat. Lalu belum lagi kita main handphone yang lain. Belum kita lihat yang lain, kegiatan lain. Lalu kita tinggalkan segala macam. Dampaknya apa? Yang di sini bisa kering. Kalau nggak ada kesungguhan, karena nggak ada suasana. Makanya benar-benar harus ada apa? Hari-hari ini saudara yang baru hanya bisa online. Kalau mau tetap pelihara api Roh Kudus, api Pentakosta, ya kan, roh yang menyala-nyala, mau pelihara iman. Supaya apa? Supaya kita butuh kemurahan Tuhan. Ini perlu ada ketekunan, kerja keras di dalam apa? Dalam iman pun harus ada. Kerja keras dalam cari duit juga harus ada. Kerja keras untuk kesehatan juga harus ada. Semua harus ada tanpa kemurahan Tuhan. Itu bisa datang ketika dia melihat ada ketekunan itu. Nah, perhatikan sini saudara. Saya ingin ajak saudara yang online khususnya. Kesempatan kalau saudara ikut ibadah online, cari tempat yang pas. Jadikan itu seperti saudara sedang ada di gereja. Kalau misalnya ini bisa pakai headset, kalau cuman handphone
beberapa sudah kasih apa TV, pakai TV. Saudara, itu suara dengan sound system itu bisa, suara bisa membantu untuk kita ikut di dalam ibadah itu. Kalau kita nggak ikutin ibadah, nggak pelihara iman ini lewat ibadah bersama di online dan lain sebagainya, ikut nyanyi bareng, doa bareng, dengar firman bareng, saudaraku, ini lama-lama bisa dingin. Kalau ini sudah dingin, saudaraku yang di dalam, hidup tuh rasanya pahit, keras, susah, ngeluh. Wah udah, hilang sukacita. Makanya kalau kita bisa bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan, itu enggak gampang-gampang percaya. Orang tuh bisa bersandar dan berharap. Dimulai dengan apa? Keintiman. Dimulai dengan keintiman. Keintiman kan perlu apa? Keinginan. Perlu keputusan, perlu kedisiplinan. Katakan namanya saudara, saudara gak bisa intim dengan Tuhan. Karena keintiman itu bicara tentang kasih dan komunikasi. Ukuran keintiman kita, ya kan, sama kita dekat gak sih sama Tuhan? Coba diukur dengan cara apa saudara? Saudara bisa ngomong sebebasnya gak sama Tuhan dan asik? Harus ada tambah asiknya. Bisa gak saudara bicara sampai sedalam-dalamnya? Lalu saudara bisa merasakan kasihnya dan berkata, Tuhan aku mengasihimu. Aku tahu engkau mengasihi saya. Nah itu perlu apa? Desire, decision, disiplin. 3D, 3D. Katakan amin saudara. Setelah ada keintiman, baru bisa bergantung dan berserah kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Waktu kita percaya, bergantung kepada kasih dan kemurahan Tuhan, baru kemurahan Allah itu berturun. Katakan, ketika kemurahan Allah turun, respon kita apa? Mau taati atau tidak? Kemurahan Tuhan itu dalam bentuk apa? Biasa dalam bentuk perintah. Dia kasih perintah ini, dia kasih perintah itu. Ketika kita taati dia, maka di situ saudara akan melihat, ya kan, berhasil, berkat, mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini yang dialami oleh kisah Rut. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, saya mau bicara gini poinnya. Kalau kita bisa bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan, maka penebus kita yang namanya Yesus tidak akan berhenti. Saya pakai kata-kata Naomi kepada Rut saudaraku. Ya, di dalam ayat pasal 3 ayat 18. Tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara. Jadi kalau kita bersandar, dengar baik saudaraku, bahwa penebus kita yang namanya Yesus tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara kita. Rut 3 ayat 18 katakan begini ibu bapak. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Saudara, mungkin saudara bingung ya dari ayat 18 ini kata-kata Naomi, kok bisa keluar kalimat ini? Makanya saya minta saudara nanti di rumah baca ulang ya. Rut 1 itu kisahnya tentang apa? Saudara catat, saudara simpulkan. Jadi PR nih, PR. Tugas ya. Rut 2 itu kisah tentang apa menurut saudara? Saudara dapatnya apa pelajarannya? Rut 3 tuh temanya tentang apa? Rut 4 tuh temanya tentang apa? Cuma 4 pasal. 4 hari saudara kerjakan, renungkan baik-baik. Ini nanti saudara ngomong, Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup Rut yang terpuruk bawah, lakukan juga kepada saya Tuhan. Katakan amin saudara. Maksudnya gini, Naomi tuh ngomong gini, Rut, itu Boas yang kamu ketemu, ya, dia itu penebus keluarga kita. Dia berkewajiban untuk membeli tanah kita dan juga mengawini kamu. Nanti kalau dia kawinin kamu, anaknya tuh punya Mahlon. Jadi anaknya Mahlon. Dan cucu dari Elimelek, bukan anaknya Boas. Penebus tuh gitu saudara. Dia yang bayar, saudara. Ya dia yang bayarin, tetapi bukan menjadi milik dia. Penebus, saudara mau nebus sertifikat orang. Orang utang, dia gak bisa bayar. Saudara yang bayarin utangnya, saudara sertifikatnya tetap nama dia. Itu namanya nebus. Yesus menebus dosa kita.
Katakan amin saudara. Yesus yang mau berkorban, kita yang dapat untungnya, dapat hasilnya. Yang ngerti katakan amin. Ini Boas. Jadi Naomi bilang dia harus berhak menebus. Beli tanah kita, kawini kamu, nanti anak kamu itu tetap jadi cucung aku. Anaknya Mahlon, suami kamu. Bukan anak dia. Jadi caranya gini. Kalau kamu kerja lagi ketemu di ladang, nanti saudara baca di ayat 1 terus Rut 3 ya. Ya, nanti pas udah petang kamu udah usah pulang. Kamu siap-siap aja, kamu berurap dulu, berurap, kamu wangi-wangi, ya, kamu kerja, nanti malam kamu gak usah pulang. Kamu sama-sama dengan pekerja Boas, kamu tidur di kaki dia. Pas waktu dia sadar kaget, lalu kamu ngomong sama dia, kau ini berhak, kaulah orang yang berkewajiban untuk menebus kami. Saya ini Rut, suami Mahlon, anak Elimelek, keluarga kamu. Lalu apa kata Boas? Baik, aku akan tebus kamu, aku akan kerja. Pas sudah mau petang, sebelum matahari, lalu dikasih saudara 6 takar jelai. Saudara, kau pulanglah, saya akan kerjakan. Pas sampai rumah, Naomi kaget. Hah, kamu bisa dapat 6 kali lipat dari biasanya. Bagaimana kamu kerjanya hari ini? Pasti super hebat. Gak istirahat. Karena kapasitas kerja kamu tuh cuma dapat 10 kilo. Kok bisa dapat 60 kilo? Ruth bilang, aku rebah di bawah kaki si Boas, pemilik ladang, penebus kita. Maka dia kasih saya 6 kali lipat. Untuk persediaan makan kita 60 hari. 2 bulan. Terus saya sudah ngomong. Apa yang kau nasihati saya lakukan itu. Saya minta dia. Sudah. Kalau kamu sudah ngomong. Dia sudah kasih jelai 60 kilo. Sudah. Kamu duduk. Kamu tenang saja. Yang penting kamu sudah serahkan perkara kamu. Kamu sudah serahkan apa yang menjadi kewajiban dia. Ya kan? Nanti. Kamu duduk diam saja. Kamu tunggu bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Saudara mengerti gak maksud penjelasan saya? Poinnya, hari ini gimana dengan kita? Apa yang terjadi dengan kita? Saudara, perkara apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Kalau Ruth sengsara, miskin, terancam habis keturunan Elimelek. Akan binasa, tidak ada lagi anak, tidak ada lagi cucu, tidak ada lagi yang bisa tinggal di tanah pusaka itu. Perlu ada seseorang laki-laki yang menebus, mengawini, punya anak, tinggal di situ. Itu perkara buat Ruth untuk Naomi. Saudara bilang, Pak, utang yang tidak bisa saya bayar. Uang kontrakan, sakit, keluarga sakit, tidak tahu sampai kapan sembuhnya. Karena masalah ekonomi kami rumah tangga mau hancur ini. Itu perkara kah? Perkara yang saudara sedang hadapi. Saudara sedang hadapi jalan buntu, itu perkara. Dengar baik. Serahkan perkara itu kepada penebus kita. Serahkan perkara itu pada penebus kita, Yesus Kristus. Dia tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu. Serahkan itu. Yang mau katakan amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Saudara, sementara saudara dengerin khotbah saya, kalau saudara mau langsung serahkan perkara saudara sama Tuhan, saudara bisa doa.
sambil dengar firman Tuhan ini. Atau nanti selesai kita akan bawa sama-sama dalam perjamuan kudus. Kita serahkan segala perkara kita. Saudara tuh, Ruth dia dengarkan apa nasihat. Dia duduk diam, dia tunggu perkara ini. Apa yang terjadi? Kalau saudara masuk ke dalam Ruth pasal 4, kita tahu dia memang bekerja. Dia datangi tua-tua di pintu gerbang. Tapi dia bilang, saya mau hormati ada orang yang lebih tinggi kedudukannya, yang berhak untuk menebus daripada keluarga Elimelek. Yaitu membeli tanah Elimelek dan menikahi daripada Ruth. Nanti anaknya jadi milik anak. Si penebus ini saudara, yang satu tidak disebut namanya. Karena dia tidak mau terlibat dalam rencana Allah. Setiap orang yang tidak mau terlibat dalam rencana Allah. Setiap orang yang tidak mau melayani Allah. Setiap orang yang tidak mau mengikuti kehendak Allah. Tidak perlu disebut namanya. Tidak akan disebut namanya di Alkitab. Kadang-kadang, saudaraku, tidak disebut. Tapi ketika ada seorang bernama Boas, dia bilang, kau mau? Tidak mau, ya udah saya. Kalau orang ini memang sudah mau, mungkin tidak ada nama Boas. Saudara bisa mengerti. Jangan kita merasa bahwa, ya kan saudaraku, Tuhan pilih kita. Ketika kita bilang tolak, Tuhan akan ganti orang lain. Kalau kita tolak pelayanan, tolak panggilan Tuhan, Tuhan akan ganti yang lain. Ketika Yudas Iskariot menolak, saudaraku meninggalkan Tuhan, mengkhianati, Tuhan pilih yang lain. Tuhan ganti dengan Matias, Tuhan ganti dengan Paulus yang lebih, yang punya hati. Ketika si penebus ini menolak, Tuhan pakai Boas. Saudara, akhirnya Boas menebus, dia beli tanah Elimelek dan dia mau menikahi Ruth. Saudara yang kasih Kristus, di dalam Ruth pasal 4 ayat 13, di sini katakan, lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan menghampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi kita lihat di sini, Ruth ketika dia berjumpa dengan Boas, pemilik ladang, orang terkaya sudah di Efrata, di Bethlehem. Saudara, penebus dia. Ruth, saudaraku, yang bekerja sehari 10 kilo, dapat 60 kilo. Bukan cuma Ruth dapat jelai 60 kilo. Saudara, bahkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan makin besar dalam hidup Ruth. Saudara, apa yang terjadi? Dia menikah dengan pemilik ladang. Dia tidak lagi menerima 60 kilo. Tapi apa? Seluruh isi ladang itu menjadi milik Ruth. Yang ngerti katakan amin saudara. Bahkan bukan cuma itu saja. Sesuai dengan nubuatan para tua-tua Yahudi. Saudara, yang berbicara nubuatan dan doa kepada Boas. Ya kan saudaraku, apa doanya? Apa nubuatan tua-tua itu? Kita baca dalam ayat 11 sampai 12. Di sini dikatakan, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata, baca yang keras, 1, 2, 3. Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu yang namanya siapa? Ruth itu. Sama seperti Rahel dan Lea. Kedudukannya sama dengan Rahel dan Lea. Siapa dia? Dia adalah istri Yakub. Dialah yang membangun Israel. Dialah yang melahirkan 12 suku Israel. 2 nama ini saudaraku. Perempuan yang hebat, perempuan yang besar. Yang bangun umatnya. Terus nubuatannya berikutnya lagi apa saudara? Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Katakan amin saudara. Biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres. Kata Peres artinya apa? Breakthrough, terobosan. Anak-anakmu mengalami terobosan. Kamu termasyur namamu. Kamu makmur. Ya kan keturunanmu. Ya kan keturunan seperti Peres yang dilahirkan Tamar. Nama Tamar juga masuk dalam di silsilah Yesus. Nama Ruth masuk silsilah. Nama Rahel, nama Lea masuk dalam silsilah. Saudara kasih Kristus. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dan perempuan muda ini. Ini nubuatan. Semua doa nubuatan tua-tua ini digenapi, terjadi dalam hidup Ruth. Katakan amin saudara. Kadang-kadang sederhana kok jadi Kristen. Enggak ruwet. Boas adalah gambaran daripada siapa? Yesus Kristus penebus kita. Kalau kita mau tinggal tenang, kita hidup dalam Tuhan, maka dia tidak akan istirahat sampai perkara saudara itu diselesaikannya hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Cukup duduk tenang, menantikan Tuhan Yesus bekerja. Dia pasti selesaikan masalah saudara. Saya ingin
hari ini kita semua percaya dan bersandar kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan telah lakukan atas Ruth, Dia lakukan juga buat setiap kita. Saudara mau katakan amin. Semua itu dimulai dari kapan? Semuanya dimulai ketika Ruth berkata kepada Naomi, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku, dan aku akan pergi mengikut engkau, tinggal di Bethlehem. Aku akan rawat kamu. Itu dimulai dari keputusan Ruth. Saudaraku, bisa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara bisa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan karena Ruth mengambil apa? Keputusan besar, keputusan yang penting dalam hidup. Pertama, Ruth mengambil keputusan besar dan penting dalam hidupnya. Ada 3 keputusan besar yang dibuat oleh Ruth. Pertama apa saudara? Ruth mengambil keputusan untuk apa? Mengikuti Allahnya Naomi, Allah Israel. Dengan cara apa? Dia tinggalkan cara hidupnya yang lama. Dia tinggalkan dewa-dewa Moab yang disembah. Saudara yang Kristus. Yang kedua, Ruth berketetapan untuk melayani Allah Israel. Dengan apa? Mendedikasikan hidupnya untuk melayani Naomi. Bekerja cari makan untuk Naomi. Yang ketiga, Ruth mengambil keputusan untuk tinggal di Bethlehem. Saudara tahu kata Bethlehem? Bethlehem artinya Bet itu rumah, lehem itu roti. Yang artinya apa? Rumah roti, rumah firman. Yesus ada roti hidup. Semua orang yang lahir di Bethlehem, ada 3 penebus yang lahir di Bethlehem. Pertama Boas, orang Bethlehem. Yang kedua siapa? Daud, orang Bethlehem. Yang ketiga siapa? Yesus, orang Bethlehem, lahir di Bethlehem. 3 orang ini, 1 penebus 1 keluarga. Boas penebus 1 keluarga. Daud penebus 1 bangsa Israel. Yesus penebus seisi dunia. Saudara Kristus, kalau saudara mau ngambil keputusan bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini keputusan besar buat saudara. Yang kedua, saudara harus ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dan berbuat baik kepada semua orang. Jangan bikin susah orang. Jangan buka aib orang lain. Katakan amin saudara. Jangan suka mencelekkan orang. Jangan. Saudara, ini keputusan besar buat kita. Biar kita hidup tenang. Tidak usah campuri urusan orang lain. Kecuali kita dilibatkan untuk dimintai bantuannya. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang ketiga, bergaul dengan firman. Kalau saudara punya firman, saudara punya roti hidup, saudara bisa dipakai Tuhan menjadi apa? Seorang apa? Penebus. Seperti halnya Ruth dan Boas. Saudaraku, dia punya keturunan. Seperti Peres keturunannya. Keturunan saudara, anak-anak saudara menjadi orang yang punya terobosan. Saudara menjadi orang yang makmur di kota ini. Di kota saudara tinggal, katakan amin. Saudara menjadi orang yang ternama. Yang dikatakan amin saudara. Apa itu? Kalau saudara percaya, bersandar pada apa? Kasih dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, saya catat, Ruth mengambil keputusan menjadi apa? Menjadi orang yang rendah hati. Orang yang murah hati. Saudara bisa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan kalau menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu apa? Mau belajar, mau mendengarkan. Saudaraku, mau memperhatikan daripada nasihat. Ruth mau mendengarkan. Saudara, mau ya, Ruth banyak belajar dan Naomi banyak mengajar, menasihati Ruth bagaimana mengenal Tuhan Allah. Apa yang seharusnya dilakukan Ruth ketika dia berjumpa dengan Boas, sang pemilik ladang dan penebus keluarganya. Ruth pun mau mendengarkannya dan melakukan nasihat Naomi. Ruth 3:5 dia katakan gini, lalu kata Ruth kepada Naomi, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Katakan amin. Banyak orang Kristen, saudara, sorry saya ngomong boleh agak keras, gak mau dengar nasihat, gak mau belajar. Kalau kita mau rendah hati, kita mau dengarkan, kita mau lihat, kita mau perhatikan, kita mau belajar banyak, saya percaya kita akan menjadi seperti Ruth. Katakan amin saudaraku. Ini yang Tuhan cari. Yang kedua adalah harus murah hati. Bahwa hidup kita didedikasikan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Berbuat baik kepada banyak orang. Saya berdoa biarlah anugerah Tuhan yang besar dilimpahkan atas hidup saudara semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri, saya sudah selesai.